Mohon perhatiannya semua. Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Gimana keadaannya hari ini? Baik, Kak. Oke, semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pertama-tama, sebelum kita memulai aktivitas kita sebagai umat beragama, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, kakak di sini ingin memberitahukan bahwa di sini kakak akan memulai kegiatan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu layanan bimbingan yang membahas tentang suatu topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yang tujuannya itu agar kita bisa menambah wawasan kita, agar kita juga bisa saling berbagi cerita, dan agar kita bisa saling meningkatkan empati kita melalui bimbingan kelompok ini. Pastinya ada manfaatnya. Terus, bimbingan kali ini kakak mengambil topik yaitu tentang curiga akan kehadiran orang-orang yang berkunjung. Nah, topik ini bertujuan untuk agar adik-adik mendapatkan wawasan bagaimana solusi untuk mengatasi kecemasan adik-adik tentang kecurigaan adik-adik akan orang-orang yang berkunjung di tempat adik-adik sementara ini untuk tinggal. Baik, perlu adik-adik ketahui bahwa apapun yang kakak sampaikan atau yang kita sama-sama sampaikan di dalam kelompok ini, itu tidak perlu diketahui oleh orang yang di luar dari kelompok ini. Dan adik-adik diharapkan secara terbuka untuk memberikan pendapat, saran, ataupun suaranya di dalam kelompok ini. Tentunya tidak juga dipaksa untuk mengikuti kegiatan kelompok ini, dan kakak harapkan agar bimbingan kelompok ini berjalan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat kita. Oke? Mengerti semuanya? Mengerti, Kak. Oke. Langsung saja kita mulai topiknya, yaitu tentang curiga akan kehadiran orang-orang yang berkunjung. Nah, adik-adik di sini tahu nggak sih kenapa kita penting untuk membahas topik tentang curiga akan kehadiran orang-orang berkunjung dalam bimbingan kelompok kali ini? Iya, silakan Adik Ana. Membahas topik ini secara terbuka dalam kelompok dapat membantu kita merasa tidak sendirian dalam pengalaman. Dengan berbagi pengalaman, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang mengapa mereka merasa curiga terhadap orang-orang yang datang berkunjung. Melalui diskusi kelompok, individu dapat belajar berbagi strategi untuk mengatasi perasaan curiga dan meningkatkan rasa aman. Bagus sekali ya pendapatnya. Kemudian kira-kira orang-orang bisa curiga itu karena apa? Apa faktor penyebabnya? Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan Adik Najwa. Menurut saya faktor penyebabnya itu salah satunya pengalaman traumatis. Peristiwa traumatis di masa lalu seperti kekerasan atau pengabaian dapat memicu kecurigaan yang berkepanjangan. Selanjutnya ada gangguan kecemasan. Kondisi seperti gangguan kecemasan sosial atau gangguan stres pasca trauma dapat memperkuat perasaan tidak aman dan curiga. Selanjutnya kurangnya kepercayaan. Pengalaman buruk dalam hubungan interpersonal dapat menyebabkan individu sulit mempercayai orang lain. Oke, bagus sekali ya pendapatnya. Terima kasih Adik Najwa. Nah, kalau ada faktor penyebab pasti ada dampak. Adik-adik sendiri tahu nggak sih? Ada nggak sih yang mau menyampaikan pendapatnya apa itu dampak dari rasa curiga ini? Silakan Adik Rauf. Dampaknya itu yang pertama itu isolasi sosial.
Kecurigaan yang berlebihan dapat membuat individu menarik diri dari interaksi sosial. Terus ada juga masalah kesehatan mental. Dalam jangka panjang, kecurigaan yang tidak terkelola dapat memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Oke. Bagus ya, Adik Rauf ya. Nah, kan tadi kita sudah tahu apa faktor penyebab dan dampaknya. Terus, kira-kira solusi dari dampak ini ada yang mau ngasih pendapat? Silahkan Adik Ova. Tadi kan di faktor penyebab itu karena dia mengalami pengalaman yang traumatis. Solusi yang dapat diberikan itu dengan melalui terapi, baik itu terapi individu maupun terapi kelompok untuk mengembangkan keterampilan mengatasi suatu kecemasan. Nah, kecemasan ini sendiri itu bisa dinetralisir atau diminimalisir dengan relaksasi, yaitu relaksasi pernapasan, meditasi, ataupun relaksasi visual. Terima kasih Adik Ova atas pendapatnya yang sangat bagus ya. Nah, tadi kita sudah bahas apa faktor penyebab, bagaimana dampaknya, bagaimana solusinya. Sekarang adik-adik, ada nggak yang sekarang adik-adik kita kan sudah sampai nih, udah hampir sampai di penghujung acara. Nah, untuk bimbingan kelompok ini ada nggak yang mau menyampaikan pesan dan kesannya? Ada. Ya, silakan Adik cerita. Baik, pesan saya yaitu kita tidak sendiri. Banyak orang mengalami perasaan serupa dan Anda kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Perubahan membutuhkan waktu, proses penyembuhan membutuhkan waktu dan kesabaran. Serta setiap individu berhak merasa aman dan nyaman dalam lingkungannya. Oke, terima kasih atas pendapatnya Adik Silva. Nah, kan kita tadi sudah mengikuti bimbingan kelompok nih. Setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, pasti kita harus memiliki komitmen. Komitmen apa yang bisa adik-adik bangun untuk mengikuti bimbingan kelompok ini? Silakan berpendapat. Ada yang mau berpendapat? Iya, Adik Wihana. Menurut saya setelah kita membahas topik ini, saya ingin berkomitmen agar tetap terus berusaha. Nah, saya akan berkomitmen untuk terus berusaha mengatasi perasaan curiga dan membangun kepercayaan diri saya sendiri. Terus juga saya akan mengajak teman-teman saya untuk saling mendukung. Nah, kami akan saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan dan penyembuhan ini. Itu aja. Terima kasih Adik Wihana. Baik, berakhir juga bimbingan kelompok kita pada hari ini. Kiranya bimbingan ini bermanfaat buat kita semua, oke? Sebelum itu, mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat adik-adik yang sudah meluangkan waktunya. Saya harap adik-adik ke depannya bisa menjadi pribadi yang lebih bahagia lagi. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye.